Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handoko. Kali ini saya kedatangan sahabat lama saya ini di dunia kartu kredit, tapi tiba-tiba beloknya menuju tajam gitu di industri musik. Ya. Kenalan dulu nih. Oke, gua sendiri boleh dipanggilnya boleh sih. Kenal sih, nama asli sih Nurholis. Tapi dipanggil boleh. Kenapa dari Nurholis jadi boleh? Itu panggung apa gimana? Sedikit boleh. Oke, boleh. Zaman gua kuliah, gua suka reggae itu dari SMP lah kalau lihat, karena gua suka musik reggae dari dulu gitu ya, dari SMP. Marley. Nah, terus singkat kata gua kuliah, gua gimbal nih. Nah, satu kelas itu yang gimbal cuma gua. Kenapa dipanggilnya bola? Itu zaman kuliah, asal tahu. Singkatannya Bob Marley. Dipanggil sama dosen gue itu, lu bola aja dipanggilnya lu Bob Marley. Bob kayak Marley, gitu, Bos. boleh. Oke. Jadi singkat kita kayak gitu. Jadi dipanggil kan gua, lu Marley karena gimbal kali ya. Jadi dipanggil ya. Boleh. Zaman kuliah di kelas gua ya. Ada sih yang gimbal banyak. Cuman di kelas gua gua doang yang gimbal. Gimbal syariah gitu. Gimbal dikit. Gimana? Terus kenapa nih? Lo kan gue tahu itu dari tahun 2008 ya. Sales kartu kredit. Nah, gue dengar udah lama juga sih dari postingan WL segala macam. Kenapa bisa lu terjun di industri musik? Itu kenapa awalnya? Memang aslinya lo tuh anak band atau gimana gitu? Apa kerja lo sebagai salah satu sebagai sampingan, atau kan ada kan istilah-istilah tuh kerja kantoran tuh sampingan, aslinya ini. Nah, atau sebaliknya. Itu kenapa sih lo bisa ternyata lo anak band gitu? Jadi gini bos, sebenarnya gue tuh fokus totalitas gue di musik. Totalitas di musik. Kenapa gimbal gue dipotong? Karena pas gue masuk di dunia banking, dunia sales kartu kredit, ternyata harus potong gimbal. Dilema nih. Ternyata ya gue harus ambil keputusan kan. Menurut gue, kayaknya gue fokus di musik aja deh. Akhirnya gue singkat cerita curhat lah sama temen gue. Lu reggae pun gak harus gimbal bro. Jadi lu potong aja. Yang penting jangan terlalu lu diikat banget sama dunia kerja lu. Nah, gue coba tes di dunia marketing, ternyata semua ternyata ini masuk buat bisa nih, bebas. Bisa gue. Jadi kalau gue di pensi kan nggak mungkin hari weekend juga gue manggung. Mungkin hari Senin atau Selasa, ya terserah. Kalau gue nggak masuk kan nggak apa-apa di dunia sales. Ya kan, jadi pas gue waktunya ngeband, ya gue ngeband bisa. Nah itu jadi gue agak ambil untuk, kayaknya oke juga deh kerja di dunia sales. Kenapa anak reggae itu identik dengan rambut gimbal? Kenapa? Apa karena dewanya Bob Marley itu dewa reggae Bob Marley ya? Bukan? Enggak juga. Siapa sih dewanya? Dewanya. Cuman untuk di Indonesia sih panutan masih Bob Marley. Nah, kenapa anak reggae itu identik dengan rambut gimbal? Ya emang ciri khas kali bos. Kalau reggae itu, kalau rap kan dia botak tuh. Ya. Kalau gede. Nah itu kan hip hop bisa juga kalau gede. Ciri khas. Nggak mungkin kan hip hop gimbal. Nah berarti kalau reggae berarti harus apa? Gimbal. Apakah ada kayak karena Bob Marley-nya gimbal, makanya pada kalian tuh pada gimbal juga atau gimana? Mungkin arahan di situ bos. Cuman asal gue tanya sama teman-teman, ya kiblatnya kita di dunia reggae di Indonesia, setahu gue ya pas gue ngobrol-ngobrol, ya kita ikut ke arahan Bob Marley. Jadi jatuhnya Bob Marley kayak gimbal nih, gini-gini. Terus kenapa lo pilih reggae? Kan ada pop, rock segala macam. Nah, kenapa lu tuh reggae yang secara komersilnya kurang? Ya betul ya. Apalagi kalau kita lihat musik di Indonesia itu musik-musik komersil rata-rata pop rock gitu ya. Nah, kenapa lu pilih reggae? Itu soalnya jiwa gua untuk menyukai musik ya. Gue idealis juga ya, gue sukanya di reggae karena itu gue paling seneng kalau di reggae itu musiknya santai, nggak ribet. Cuman kalau bahasa orang, kalau ada tetangga gue yang ngomong musik lo encet lah, iya, jadi ya itulah yang enak ternyata. Gue kliknya dapetnya di situ bos. Jadi beberapa gue suka dulu sebelum main reggae, gue ngeband juga udah lama dari SMP.
Gue sering langsung reggae atau ada? Enggak, gue dulu bawain pernah pas band. Gue passer banget. Passer, bawain lagu band, Sandi pas band. Terus setahun kita nggak klik sama, kan memang ngejiwain juga ngeband ya. Nggak klik, ya udah akhirnya kenapa gue suka reggae juga sedikit nih. Gue dulu nongkrong sama anak pecinta alam. Namanya OKP Ganespa di Pamulang. Kalian pasti tahu OKP Ganespa. Nah, organisasi kepemudaan Pamulang. Jadi OKP Ganespa itu yang didik gua, kebetulan gua angkatan pertama. Mudah-mudahan ada yang nonton nih orang anak-anak Ganespa di Tangsel. Jadi pasti tahu, anak Ganespa pasti tahu gua angkatan pertama di sana. Nah, bentuklah namanya seni budaya. Kebetulan gua disuruh megang seni budayanya di Ganespa. Gua masuk ke seni budaya, nggak masuk pecinta alamnya. Nah, terbentuklah karena anak pecinta alam asalnya lagu reggae. Dulu kan Stephen banget kan, Stephen Coconutres kan. Dia terus jadi kayaknya asik nih. Nah, pas gue naik gunung segala macem, ya kayaknya lebih enak di musik reggae deh. Gue coba-coba untuk ngeband, asik ternyata. Kalau di Indonesia tuh siapa nih kiblatnya band-band reggae? Mas Tony, masih. Tony Kira Safara. Nah, jadi kalau di presidennya, kalau bahasa kita presidennya reggae masih Mas Tony. Kalau duta reggae-nya Ras Muhammad. Duta reggae karena dia udah main di luar negeri, banyak udah untuk collab sama band-band reggae luar. Kalau Ras Muhammad. Tapi kalau untuk kiblat dan lagu-lagunya yang bener-bener kental di reggae ya Mas Tony. Tapi memang sebenarnya reggae itu secara komersilnya nggak sekomersil pop ya? Ya jauh ya. Karena kita di komunitas bos. Komunitas. Nah jatuhnya rata-rata kalau di reggae itu kita paling banyak main di pensi sama di acara-acara kayak misalkan kampus. Itu rata-rata pasti ada band reggae-nya. Dia mau mengundang Noah, pasti ada tuh reggae-nya, misalnya Mas Tony atau Ras Muhammad atau Steven, pasti ada. Jadi setiap coba lihat di pamflet di setiap sekolahan manapun pasti ngundang salah satunya ada reggae, karena dia nggak enak juga kalau cuma ada kayaknya band Noah pop atau sekarang yang lagi rame Pak 420 doang ya kan. Pasti ada reggae-nya nih, kalau nggak Gangsta atau Ras Muhammad, Mas Tony atau ya banyak lah teman-teman dari reggae. Jadi menurut gua masuk juga sih bos. Jadi dan kita juga ada perkumpulan nih setiap komunitas reggae Indonesia itu kita ada perkumpulan di Jalan Jaksa dulu. Jadi setiap malam Sabtu, jadi yang mau jamming segala macam setiap malam itu di Jalan Jaksa ada. Sekarang pindah per tahun lalu lah pindah, Jalan Jaksa ditutup, kita pindah di Ilwa Cafe. Ada bedanya nggak sih reggae saat ini sama reggae mungkin 10 tahun yang lalu gitu? Ya. Kan sekarang ini kita bicara generasi ya, sekarang ini generasi milenial ya, di mana semuanya itu anak-anak digitalisasi. Betul. Ya. Lebih banyak di rumahnya daripada di nongkrongnya kan nongkrongnya. Nah, kan pasti beda dong. Ada nggak sih, jadi apakah masanya ini komunitas ini pertumbuhannya apakah yang dulu aja atau memang sekarang anak-anak sekarang tetap masih banyak yang senang reggae gitu? Ya alhamdulillah sih, setiap gua nongkrong walaupun di studio gua, jadi pas gua kan gua buka studio nih bos, jadi ada beberapa dia buka studio di mana? Apa namanya? Azina Studio dari mana? Di Pamulang, Tangerang Selatan. Ini buka boleh promo nih kita? Boleh lah, boleh. Di IG-nya Azina_studio. Jadi buka aja, di situ ada kontak person, bisa lihat studionya juga. Kita ada 2 studio. Sama studio recording ada. Beda ini ya, beda grade-nya beda grade. Jadi studio 1 studio 2 beda grade. Oke. Jadi tadi ada bedanya nggak sih generasi sekarang ini yang fanatik dengan musik reggae sama era-era ketika lu tuh masih kuliah SMA? Ada beda nggak sih? Jauh bedanya bos. Dulu zaman sekarang kan zaman milenial. Dulu kan gue masuk nggak milenial. Nyata bedanya itu jauh banget. Jadi dulu kita mau manggung aja atau kita mau latihan segala macam aja ribetnya naudzubillah kan. Mau latihannya juga harus jauh. Terus kalau mau manggung aja, kalau bisa gue bayar nih manggung di sini karena gue pengen banget manggung gitu kan. Kalau sekarang banyak kafe-kafe juga udah banyak yang buka karena milenial itu banyak nongkrong segala macam anak-anak yang sekarang ya. Apalagi sekarang hampir rata-rata anak-anak sekarang nih yang nge-reggae ya. Beberapa yang latihan di studio gue itu asal gue perhatiin bos, dia menurut gue selalu ada kasih masukan, coba deh lu kan
main musik nih, coba deh lu berkarya satu aja. Jangan menghasilkan walaupun itu liriknya semau lu segala, tapi itu udah karya lo gitu. Jadi untuk yang sekarang lidahnya reggae tuh beatnya gitu aja ya tadi ya, asal ngecas aja gitu. Ada, jadi kan itu kan ada bos kayak root rock reggae, contohnya The Blow. Tadi lo bawa tadi gitarisnya ya, nanti kita part 2 tunggu nanti kita bawa live musik juga bos. Gimana? Ya jadi ada yang reggae, kalau gue bilang tuh reggae kental ya, kalau yang oh ada bedanya. Ada reggae kental tuh kayak yang main ada teman-teman dari Conrad Good Tradition, Conrad. Terus kalau yang itu nama band tuh? Nama band Conrad, dia udah kemarin juga masuk TV One kok, dipanggil baru belum lama. Kalau yang root rock reggae ada ya ini kameramen temennya The Blow. Gitarisnya anak Labu. Nah, jadi dia sering reggae ngerut, jadi bisa kayak ska gitu modelnya, tapi ngerut. Model multipex ya. Multipex itu reggae ngerut. Jadi ada kental, ada ngerutnya, beda-beda bos. Apalagi sekarang banyak yang di cover kayak reggae dibikin kayak model keroncong Jawa. Jadi itu milenial sekarang perbedaannya bos. Mungkin Bondan tuh ya. Bondan kan ada tuh yang dia musik dibawa ke keroncong, gitu. ada dibuat ke keroncong juga. Nah, tapi dia nggak masuk juga bos, maksudnya itu emang jiwanya dia, jadi jiwanya dia mainnya apa sih? Di rock, punk rock gitu ya, punk rock ya. Mungkin punk rock kali ya. Jadi ya itu untuk reggae paling selingan doang yang seling doang, masukin biar mungkin buat musiknya biar berwarna bos. Ada reggae, ada ini kayak gitu dia. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga. Itu tuh kalau manggung itu kalian itu di awal bisa dikenal sama masyarakat lah ya. Itu mengajukan atau memang kalian dicari atau gimana tuh? Misalnya kayak pensi gitu. Dari pertama kali? Iya, kalau pertama kali biasanya ya kita manggung itu ikut festival bos. Oh iya, betul. Atau gua kayak misalkan event apa, kan biasanya kalau artis mainnya malam, gua mainnya sore. Dulu pertama kali ngeband, nah ya untuk sekarang ini ya dipanggil lah, misalkan acara pensi segini, budget sekian, masuk nggak? Ya udah, misalnya kita, ya udah Raiders gue segini, mau nggak lo? Kalau dia mau, ya udah deal, kayak gitu. Nggak ya untuk yang sekarang alhamdulillah, ya ada ini sih bos, kita ngebentuk hasil yang sekarang itu dulunya gue juga kayak apa gitu kan. Jadi jangan lihat boleh udah enak sekarang udah punya studio, ya kan ngeband udah enak, mau dikenal orang yang banyak gitu kan. Ya dulu kan ya dia nggak tahu dulunya gue kayak mana gitu untuk ngeband dari awal yang gue harus kita mau latihan aja belum punya studio patungan nih 5.000 dulu kan patungan terus atau kayak gue pengen manggung di Honda deh, wah kayaknya seneng nih, atau di Ruko dulu Sampurna Mil, wah keren kalau manggung di Sampurna Mil sponsornya tuh gimana ya, jadi kita temuin IO-nya, wah lu bisa main deh tapi sore atau lu main siang pembukaan, wah pernah gue main pembukaan bos jam habis zuhur pernah. Jadi ya buat teman-teman musisi yang denger sedikit, gue sih belum terlalu tahu. Ya inilah sebenarnya gue juga pekerja. Bisa ya antara hobi sama pekerjaan tuh bisa nggak sih sebenarnya balance itu? Ya bukti gue bos bisa balance. Gimana ini sih bos? Gimana lu menentukan tempat waktu lu lagi di dunia kerja? Ya ikutin dunia kerja lu profesional. Waktunya lu main musik ya ikutin. Di musiknya kayak gimana teman? Kadang-kadang bagi waktu bos, jadi kayak kita ngeband misalkan kayak gue main kemarin di ulang tahun Banten, ulang tahun Banten, nah kebetulan di Serif diundang, gue Istara di Serif, dia punya band namanya di Serif, nah jadi gue diundang tuh ulang tahun Banten, di Banten di pinggir laut, pelepasan lampion 1.000 lampion, sedangkan itu malam Senin, nah Seninnya ternyata ada training, nah coba lo bayangin bos, kan kita sudah pusing ya, sedangkan pamflet segala macam udah menyebar. Wah ini gimana nih, akhirnya gue habis manggung di satu mobil gue pulang duluan, mau nggak mau. Jadi ya kan kita udah dikasih hotel, lo nginep, harusnya kita nikmati dulu loh. Wah enak nih, habis manggung tidur, besoknya pagi kita berenang gitu kan. Akhirnya ya hasilnya mau nggak mau ya gue balik duluan. Selesai manggung jam 12, ciao Jakarta. Sebagai anak band, ya kan kita tahu tuh di TV atau berita gitu, ada konflik ya antara misalnya personel ini keluar atau mungkin seperti kemarin tuh yang dilihat di infotainment tuh mungkin ya, dimana siapa Dimas Turian di panggung tuh bisa kayak
gondok-gondokan buang bass ya, itu. nah itu biasanya apa sih penyebab sama anak band satu grup itu bisa ada konflik itu apa sih? Ego atau apa? Jadi gini bos, gue pernah ngalamin tur pernah. Gue pernah tur 6 titik di Serif. 6 titik, satu titik itu main 2 tempat, berarti 12 manggung gua. Di terakhir di Bandung. Terakhir main di Bandung 8 Gasibu. Acara Starmil dulu, rokok masih dulu. Rokok Starmil masih ada. Tur rokok Starmil kalau nggak salah. Apa Yumil gitu. Pokoknya sponsor itulah. Nah, kita tur main pertama kita di Bogor. Taman Topi sama main di Gor apa gitu. Lupa tuh Gor apa. Nah, kita main. Nah, di situ ya ada perpecahan persis kayak yang lo bilang bos. Akhirnya kita main di panggung. Tapi ini gara-gara sih sebenarnya menurut gua cemen sih. Ini gara-gara cewek ternyata. Sabar, orangnya apa? Nah, ternyata gitaris gua sama keyboardis gua suka sama cewek. Akhirnya beberapa gua main manggung titik pertama main 2 tempat clean. Nah, pas kita lagi di Bandung nih, ternyata dia 2000 dingin. Wah, udah diem-dieman. Lo tau gak, keyboard gua gak mau manggung. Terus gimana dong? Kita profesional dong, untung bawa kru dan dia bisa cuman kunci-kunci doang, kayak buat nimpukin lah, maksudnya bahasanya buat bantu-bantu lah. Ya, kru yang main. Dia nya cabut, pulang. Padahal masih ada titik lagi loh. Itu di kandang sendiri dulu di Tangerang. Main di lapangan Tomangtol depan Pemelang Square. Gue main di situ. Acara itu rokok itu tur di situ sama main di BSD. Akhirnya ya udah di BSD di kandang sendiri gue nggak pakai keyboard. Ya berarti konfliknya macam-macam. Egois sih bos. Ego berarti. Ego lah. Dia merasa lu tanpa gue juga nggak bakalan bisa main. Ya ini sih sedikit bocoran kenapa gue solo. Sama juga. Iya, ada beberapa case. Gue ngeband udah lama loh udah Serif, hampir dari 2008 berapa? 14 tahun lah. 12 tahun. Gue ngeband udah Serif dari gue gimbal, dari susah, dari nggak punya apa-apa. Sekarang gue udah punya studio, gue punya studio recording, gue punya inilah bread untuk sound system segala macem. Pas kemarin ribut kita sampai job pensi, terakhir main pensi di SMK UT. Main di kampus main di SMK pensi, selesai pensi tuh ribut. Nah, akhirnya masalah uang nggak pernah anak band tuh masalah uang nggak pernah ya? Belakangan. Uang tuh belakangan. Dia pun cuma nanya. Yang penting puasan aja dulu. Puasan karena dia kan dia senang karena itu hobi dia dong. Dia senang, dia udah main udah oke, udah enak, dia mungkin nggak terlalu ini, tapi ya ada beberapa sih. Tapi selama gua ngeband 14 tahun lah ya, untuk di Serif gua 12 tahun ngeband, hampir 14-15 tahun ini banyak nggak sama keuangan nggak jauh. Jadi ego dan dia ada yang merasa gua paling bisa loh. Ada yang merasa lu mainnya jangan terlalu kencang atau gimana ya. Ada nggak sih yang ngatur tuh dia berani gitu to the point, lu kurang ini, lu nggak asik nih gitu. Nah, ini masukan sedikit mungkin. Atau lu terlalu nge-jazz atau lu terlalu ini gitu, ada nggak sih? Mungkin gini. Kan kemarin tuh gue nonton podcastnya Dani, ngopi ya? Ya, podcastnya Dani. Jadi keluarnya siapa ya? Dari Lasso. Wong Aksan. Kenapa Wong Aksan keluar tuh kalau nggak salah Dani bilang karena terlalu nge-jazz apa nge-pop lah. Jadi intinya nggak sesuai dengan karakter dia. Dewa. Nah, akhirnya keluar tuh. Nah, ada nggak sih begitu di kalian tuh yang ternyata lo mainnya terlalu ini gitu? Jujur, leadernya di Serif gua bos. Leader band. Dan emang harus ada itu satu orang yang harus diikutin, ada satu orang. Karena gini, di Serif itu gitaris sudah ganti 4 kali. Satu itu ganti lo pecat atau gimana? Gua keluarin. Karena gua leadernya, gua harus tegas karena ya lo band mau maju harus tegas. Mungkin ada gitaris gua yang tapi udah baikan lagi. Namanya Dimas WB, dia dia YouTuber juga udah gede loh, sama Angga Chandra juga dia. Ternyata dia subscriber udah puluhan ribu juga. Kemarin gua ketemu dia, ngobrol, dia ngajakin ngeband lagi, gua bilang ntar lu, gua mau tanya-nanya podcast kayak gini juga kan, ngobrol-ngobrol kita. Nah itu salah satunya tuh orang yang paling egois tuh. Nih namanya Dimas, lu mudah-mudahan nonton lo mas, tapi keren. Maksudnya lu udah, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, ternyata ya itu egois kita yang masih muda banget. Masih zamannya, dulu ngeband itu,
oh gue ditonton orang banyak loh, yeah. lu keren loh gitu kan. Ada kebanggaan. Wah kebanggaan. Juga Ternyata masa banyak kita di atas panggung itu kayak berada di dunia lain gitu ya. Betul ya? Betul nggak sih? Iya dong. Jadi kayak beda banget nih kepuasan gua. Pokoknya beda deh kalau lu ngeband, apalagi ditonton orang banyak, beda banget. Ya boleh deh bos lihat YouTube gua masa-masa gua kan. Jadi kayak gitu bos. Anak singkong. Itu cover itu cover. Cover itu. Siap. Jadi kayak gitu bos kalau untuk kita ngomong di reggae. Oke. Terus anak band kan biasanya tuh cewek-cewek banyak tuh. Ya. Itu gimana? Kan kayak magnetnya ada tuh anak band tuh sama cewek-cewek di backstage-nya. Pasti itu bukan mitos, memang bener. Bukan dan bener, sampai gua manggung aja nih. Ke studio gua kemarin terakhir manggung pada datang. Karena kalau di Tangsel ya gua band belum gede, tapi kalau di Tangsel alhamdulillah gua udah ada banyak band reggae, udah banyak kenal band gua juga. Jadi ada beberapa kalau kita share pamflet main di mana atau gimana itu dia datang. Alasannya dia cuma gua mau nongkrong bang, atau gua bareng bang, walaupun gua pakai mobil misalkan ya, mobil operasional sama anak-anak, dia tetap pakai motor ikutin tuh. Dia tahu kan dekat misalnya base camp gue di Pamulang, mainnya di BSD, kan paling setengah jam, ngikutin dia sampai baliknya nongkrong lagi. Nah kita welcome, jadi welcome dalam arti ya itulah kenapa gue suka juga di dunia, gue indie kan, di reggae kan indie kan. Jadi gue idealis, jadi kenapa gue nggak bikin kayak apa lu ikut masuk. Lu nggak jual itu mas, jual rekaman gitu? Nggak mau gue. CD kaset segala macam. Kan biasanya, iya kalau itu kan iya. Kalau indie kan biasanya yang gue tahu tuh zaman gue masih STM tuh kan dijual di teman-teman. Kalau gitu. Itu pasti bos, sampai baju juga gue kan jualan juga. Baju di seri gue jualan, aku banyak juga. Nah kalau itu iya, tapi gue kalau untuk masuk di dunia rekaman nggak mau untuk yang komersil kayak kemarin ada kayak contoh gini lah, gue kemarin udah lama ketemu. Sorry gue potong. Lu nggak mau masuk ke dunia komersil? Apakah karena pasar reggae untuk komersil itu kurang atau gimana? Kalau enggak gini loh. Kalau kita lihat ya, band-band yang terkenal itu, lu mau bilang siapa, Steven segala macam, itu akan tetap kalah dengan band-band pop. Ya. Betul dong. Betul. Nah, apakah karena secara bisnisnya ini yang lu tahu ini nggak bakal besar gitu, tapi secara masa kan ada tuh kita lihat misalnya band Seringai, Seringai kan, misalnya Seringai. Secara komersial dia enggak. Tapi kan kalau dia manggung banyak. Betul ya. Nah, apakah seperti itu? Sebenarnya bos, idealis jatuhnya. Karena kita komunitas, nanti gini loh. Ada beberapa kita kan tadi gue bilang sama kita di reggae, terutama di reggae ya. Kita bahas reggae. Itu ada komunitas kita ngumpul-ngumpul. Jadi sekarang di Cafe Ilua di Kebon Sirih. Jadi kita ngumpul, itu nanti kalau ada yang masuk ke label, itu pasti habis jadi omongan. Oh dia misalkan udah nyari duit, mata duitan loh. Oh gitu. Atau gini loh. Tapi kan butuh hidup gitu. Betul. Jadi contohnya gini. Toh kayak abang-abangan kita nih, Stephen Coconut atau apa, dia bikin sendiri kok record. Bikin dapur sendiri, record sendiri. Jualannya sendiri juga. Sendiri juga. Tapi oke. Mas Tony sendiri juga. Tapi oke. Iya oke. Maksudnya secara finansial enggak seperti musisi-musisi yang pop itu gitu. Oke, ada satu nih. Ini ya mudah-mudahan nonton orangnya. Dia itu teman dekat gua. Teman nggak dekat sih tapi teman. Namanya Dihau. Kalau tahu Dihau, lagu Dihau. Dia pernah masuk label. Masuk label ya di mana ya? Musika atau apa ya? Musika kalau nggak salah. Belakang di kantornya. Nah, dia masuk label. Kontrak 5 tahun. Jalan 3 tahun dia udah nggak kuat. Itulah sama kita. Jadi kalau ada mau, jadi gini bos, kenapa kita di reggae itu untuk di komunitas itu nggak masuk label? Pasarannya betul kata lo tadi agak beda. Nanti kita misalkan main di kampus, segmennya beda. Kita menengah. Karena kalau misalnya kita main di kampus dengan harga dari label, gila. Label misalkan 100 juta loh. Biasanya kalau kita kan berapa? 15 juta atau 25 juta kita sikat. Nggak masuk di situnya bos. Jadi itu ya gitu. Yang menyebabkan musik reggae itu tidak benar-benar bisa masuk ke industri komersial musik. Banyak hal sih. Banyak hal ya. Banyak hal. Jadi ya itu yang tadi salah satunya. Oke, menarik ini. Saya masih penasaran tuh tentang dunia reggae, image
reggae itu yang terkenal santai, ada image negatif yang mungkin nanti akan kita bahas lagi di part 2 ya. Part 2 ya. Sekarang nanti live musik ya. Oke. Brother. Thank you. Sekian dari Boleh Farah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.